Halo Sobat Kominfo, dalam video ini kita akan belajar cara mengajukan permohonan layanan hosting dan colocation melalui Silahok, sistem layanan hosting dan colocation milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Langkah pertama, buka halaman Silahok melalui tautan Google Form yang disediakan oleh Diskominfo. Di bagian atas, Anda akan melihat logo dan judul Sistem Layanan Hosting dan Colocation. Pastikan Anda login menggunakan akun Google PIC pemohon layanan, karena informasi lanjutan terkait permohonan layanan akan kami kirim via email. Centang kotak record email agar sistem menyimpan data pengiriman Anda. Selanjutnya, pada bagian pilih layanan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Anda. Jika Anda memerlukan layanan website atau subdomain, pilih layanan hosting atau subdomain. Sedangkan, jika Anda ingin menempatkan server fisik di pusat data Diskominfo, pilih layanan colocation. Layanan ini memungkinkan OPD untuk mengelola situs web yang dapat diakses secara online. Dalam video tutorial kali ini, kita akan pilih layanan hosting atau subdomain. Selanjutnya, klik tombol Next. Kita masuk ke bagian layanan hosting dan subdomain. Layanan ini memungkinkan setiap perangkat daerah atau organisasi untuk memiliki website resmi yang dapat diakses melalui internet. Pada kolom nama subdomain plus nama OPD, silakan tuliskan nama subdomain yang ingin diajukan, diikuti dengan nama atau singkatan instansi Anda. Perhatikan contoh yang tersedia, misalnya sinergi /bkpsdm.majalengkakab.go.id. Tulis nama subdomain sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, di sini kita mengisi dengan Jurnal Inspektorat. Selanjutnya, unggah surat resmi permohonan layanan dari instansi Anda. Klik tombol Add File, kemudian pilih surat dalam format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Pastikan surat sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka. Selanjutnya, pada kolom nama perangkat daerah, pilih instansi Anda dari daftar yang tersedia pada menu drop-down. Sebagai contoh, di sini kita pilih Inspektorat. Selanjutnya, isi kolom bidang atau unit kerja. Tuliskan nama bidang, subbagian, atau unit kerja yang mengajukan permohonan layanan. Jika tidak ada unit kerja khusus, Anda dapat mengisinya dengan tanda strip. Lanjutkan dengan mengisi nama PIC, yaitu pegawai yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan. Pada tutorial kali ini, nama PIC kita isi dengan nama Idin. Lanjutkan masukkan nomor WhatsApp PIC yang aktif agar petugas dari Diskominfo dapat menghubungi apabila diperlukan konfirmasi lanjutan. Setelah mengisi identitas pemohon, langkah berikutnya adalah memilih jenis layanan yang akan diajukan. Pada bagian ini, tersedia 3 pilihan jenis layanan, yaitu virtual machine, jika instansi Anda membutuhkan layanan server virtual yang bisa digunakan untuk aplikasi atau website dengan sumber daya tersendiri. File transfer protocol, jika Anda hanya membutuhkan ruang penyimpanan online untuk mengunggah atau mengelola file website. Dan subdomain tanpa hosting apabila Anda hanya ingin menambahkan alamat subdomain baru yang terhubung ke website utama tanpa memerlukan layanan hosting tambahan. Jika Anda memilih layanan virtual machine, akan muncul beberapa kolom yang perlu diisi sesuai kebutuhan server. Pertama, ada kebutuhan core. Kolom ini menunjukkan jumlah virtual prosesor yang akan digunakan oleh server Anda. Selanjutnya, ada kolom penyimpanan. Bagian ini digunakan untuk menentukan kapasitas ruang penyimpanan yang dibutuhkan. Lalu, ada sistem operasi yang digunakan. Pilih sistem operasi. Pilih sistem operasi sesuai dengan spesifikasi aplikasi Anda dan dukungan teknis dari tim pengembang. Selanjutnya,
Jika Anda memilih layanan subdomain, selanjutnya, jika Anda memilih layanan subdomain majalengka.go.id tanpa hosting, terdapat dua kolom penting yang harus diisi, yaitu pointing IP dan DNS name. Dan pada tutorial kali ini, kita akan pilih layanan hosting File Transfer Protocol. Setelah menentukan pilihan layanan yang sesuai, klik tombol Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah masuk ke halaman FTP, isi kolom database, manajemen sistem. Pada tutorial kali ini, kita memilih MySQL sebagai sistem basis data yang digunakan. MySQL umum dipakai untuk pengelolaan data aplikasi web karena ringan dan mudah diintegrasikan. Selanjutnya, isi kolom bahasa pemrograman dengan bahasa yang digunakan untuk membangun aplikasi. Di sini, kita memilih Laravel, yaitu framework PHP yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern karena lebih aman dan efisien. Jika kedua kolom sudah terisi dengan benar, lanjutkan dengan menekan tombol Submit di bagian bawah untuk mengirim data permohonan layanan hosting FTP. Sebelum menekan Submit, pastikan seluruh isian formulir sudah sesuai agar permohonan dapat segera diproses oleh tim Silahok. Klik tombol Submit. Setelah Anda menekan tombol Submit, permohonan layanan akan masuk ke database Silahok Diskominfo untuk diverifikasi. Diskominfo Kabupaten Majalengka mewujudkan layanan TIK terpadu menuju pemerintah digital.